Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bismillah subhanahu ta'alif. Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami wa ila al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami wa jami' syuyukhina mu'allimina wa silsilati ulumina biniyati annallaha yaj'aluna minal inayah wa ri'ayah wal hifdhi wa liqahdi sindari wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain sehingga setelah libur beberapa pekan samangke saged melanjutkan lagi Muqaddimah Al-Hadramiyah terakhir bab waktu salat. Nggih, leres ya. Mawaqitus shalah. Kemarin waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Anangke langsung kula lanjutaken iki. Wa afdalul a'mal as-shalah awalal waqti. Kula kanok tengere tadi langsung mulai niki ya. Lali kula. Wa afdalul a'mal as-shalah awalal waqti wa yahsulu dzalika bi an yashtaghila bi asbabis shalahi nadakhalal waqtu. Dirose musannif nggih wa afdalul a'mal. Amal yang terbaik niku adalah as-shalah awalal waqti, salat di awal waktunya. Kemarin kan afdalul a'mal niku as-shalah nggih. Afdalul ibadah niku adalah as-shalah nggih. Yang fardunya niki afdal, salat sunnahnya juga afdol, kesunahan, kesunahan yang paling afdol, sholat, selain wajib loh, lek sampean niki tolabul ilmi hukumnya kan fardu kifayah sagetan atau fardu ain, niku jelas lebih baik daripada sholat sunnah, karena hukumnya lek mboten fardu kifayah, kalau bukan fardu ain fardu kifayah. Fardu niku jelas lebih baik daripada sunnah. Dalam segi dalam kita melihat sholat dengan berbagai macam waktunya. Kemarin ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu makruhah, bahkan sampai jawas sampai waktu muharramah waktu yang haram seseorang melakukan sholat meskipun di dalam waktunya, semisal dengan kondisi semisal bisa mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya, kan hukumnya haram. Dari melihat dari sisi ini afdalul a'mal as-shalah awalal waqti. Salat di awal waktu itu termasuk afdalul a'mal, amal yang terbaik. Tidak bisa digugurkan dengan yang lain. Meskipun ada beberapa hadis yang menerangkan, semisal ada asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Asfiru, kalau sholat subuh niku ada hadis menerangkan asfiru bil fajri. Terangkanlah, maksudnya elek sholat subuh niku ngenteni rodok terang sebelum matahari terbit. Tapi langit niki wis terang baru sholatlah subuh. Asfiru, padangkanlah napa jenenge, terangkanlah, tunggulah terang langit baru sholat subuh. Dalam keterangan hadis niku fa inna a'dhamu lil ajri, hal tersebut lebih besar pahalanya sholat subuh. Dalam masalah sholat isya ada hadis juga, karena Rasulullah yuhibbu an yuakhiral isya. Rasulullah niku senang mengakhirkan sholat isya. Niku satu
2 hadis saja. Ngoten lho nggih. Kalau kita melihat rangkaian hadis-hadis yang lain termasuk nggih ada di dalam Al-Qur'an juga nggih, hafidzu 'alas sholawati. Kita disuruh untuk menjaga salat nggih, menjaga salat utamanya kan tidak boleh keluar dari waktunya nggih. Hafidzu kita kengken ngrekso, berusaha menjaga dengan sebaik-baiknya. Diterangkan juga nggih hadis yang sahih annahu sallallahu alaihi wasallam suila ayyul a'mal afdol. Nabi pernah ditanya nggih, amal apa yang paling baik? Nabi menjawab as-shalah li awali waktiha. Salat di awal waktunya. Ngoten lho. Terus Nabi juga dalam hadis pernah kana yusolli al-isya li suqutil qamar lailata tsalitsatin. Nabi niki salat isya nggih di lailata tsalitsah nggih. Li suqutil qamar. Ketika ketika bulan niki tenggelam di hari ketiga setiap bulan. Maksudnya tanggal 3. Tanggal 3 niki kan bulan masih kecil. Bulan ada di tempat tenggelami. Saya kecil. Jadinya kan di langit nih gak suwe-suwe. Ketika masih tanggal muda, dia akan langsung tenggelam. Ngoten lho maksudnya. Nabi sholat isyaknya niku ketika matahari niki sudah tenggelam ketika tanggal 3. Niku menunjukkan Nabi sholat isyaknya di awal waktu, tidak menunggu akhir waktu. Meskipun ada hadis tadi loh. Soalnya juga ada hadis nggih, anna nisa'al mu'minin kunna yang qalibna ba'da sholatil fajri ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Ada perempuan-perempuan niki sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Ini juga dalil kalau ada perempuan sholat di masjid tidak dilarang selama tidak menimbulkan fitnah bagi dirinya, selama daerah ini semisal aman, tidak menimbulkan fitnah untuk orang perempuan tersebut, boleh dia sholat di dalam masjid, menuju ke masjid. Niku perempuan-perempuan di zaman Nabi, niku yang kolibna, mereka pulang setelah sholat fajar, sedangkan pulangnya niki sholat fajarnya bersama Rasulullah, tapi wala ya'rifuhunna ahadun, tidak ada seorang pun yang kenal dengan mereka. Gara-gara al-ghalas, gara-gara masih gelap. Subuh masih gelap, kan berarti menunjukkan sholat subuh Nabi niki awal waktu. Jadi pada dasarnya sholat awal waktu niku sholat yang terbaik. Sholat seandainya kita urutkan pahalai, nggih paling besar orang niki sholat nggih di awal waktunya. Bahkan wonten hadis nggih yang menjelaskan diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi nggih, annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza shallal abdu as-shalah fi awalil waqti sa'adat ilas sama wa laha nurun hatta tantiha ilal arsy fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah wa taqulu lahu hafizaqallahu kama hafaztani. Ketika ada seseorang niki salat di awal waktunya, maka salat tersebut niki seandainya digambarkan nggih, salate niki munggah nang langit hingga salat tersebut bisa bercahaya, cahayanya saged madangi sampai nang arsy kira-kira ngoten. Seandainya kita gambarkan niki dalam hadis, keterangan hadis niki nggih. Kemudian fatastaghfiru, salat tadi nggih pahalae nggih niki meminta ampunan kepada Allah untuk pelaku salat tersebut nggih, sampai hatta dan dia mengatakan sampai dino kiamat nggih. Salat tadi ini mengatakan hafizaqallah, semoga Allah menjagamu kama hafadzani, sebagaimana engkau menjaga saya. Makanya kita kan tidak boleh sampai meninggalkan sholat. Soalnya terusannya hadis niki juga ada wa idza sholal abdu as-shalah fi ghairi waqtiha sa'adat ila sama wa 'alaiha dzulmah fa idzan tahat ila sama talaffa kama yalaffu thawb al-khulqa wa yudrabu biha wa yadribu biha wajha sahibiha. Seandainya ada orang niki sholat keluar dari waktunya, intinya sholat nanti akan menyebabkan sholat yang dilakukan di luar waktunya niki yang menjadi siksa bagi dirinya. Sholat ini sing intine niku iso ngepuki
orang tersebut. Kalau dilakukan keluar dari waktu sholat, keluar tok loh nggih, bukan meninggalkan niki, masih ngelakoni sholat tapi di luar waktu yang ditentukan. Sholat subuh tapi ngelakoni ini pas waktu duha. Sholat duhur melakukannya pas waktu asar. Sholat asar melakukannya pas waktu maghrib. Tapi masih sholat, apalagi yang tidak sholat. Jadi nggih, sholat tetap nggih yang terbaik adalah sholat awal waktu. Awal waktu niku bisa dihasilkan dengan apa? Nggih. Waktu istilahan we kita sebut waktu fadilah. Yahsulu dzalika bi an yastaghila bi asbabis shalah hina dakhalal waktu. Niku kita mendapat fadilah pahala awal waktu, pahala fadilah afdol, waktu afdol niku dengan gambaran kita yastaghilah, kita menyibukkan diri bi asbabis shalah dengan sebab-sebab salat. Sebab-sebab salat nopo? Semisal menutup aurat, wudu, seandainya ada najis di badan kita bersihkan. Nah, niku kita mensibuk semacam niku ketika sudah azan intine. Kita menyibukkan hal tersebut niku ketika sudah azan zuhur semisal. Niku mubadaroh istilah ini. Bergegas melakukan sholat. Selain muadzin loh nggih. Nek muadzin otomatis kan sebelum azan ya. Selain muadzin niku seandainya dia ketika azan mendengar azan dia berhenti teko kerjaane semisal kemudian dia niki wudu mengambil wudu kalau auratnya belum tertutup dengan baik dia tutup aurat kemudian dia berangkat nang masjid semisal nggih dan lain sebagainya kesibukan yang ada hubungannya dengan sholat kemudian dia sholat itu masih dianggap awal waktu masih memperoleh fadilah awal waktu. Jadi dia melakukan amal yang terbaik. Tapi beda seandainya dia menyibukkan diri dengan hal lain selain yang ada hubungannya dengan sholat. Misal ketika wis adzan, dia dolen dhisik. Misal nggih, dia bermain terlebih dahulu atau dia makan terlebih dahulu, padahal dia tidak lapar. Padahal dia niki tidak sangat-sangat lapar, misal. Kalau sangat-sangat lapar kan kita dianjurkan makan meskipun sedikit, misal untuk menghilangkan nafsu keinginan untuk makan sholatnya cek tambah khusyuk, misal gitu. Tapi kalau tidak dia mangan dhisik wis, mari mangan baru tak wudu ngeten-ngeten dan lain sebagainya, foto 10 menit, 20 menit semisal gitu. Nah, kalau orang semacam niki sibuknya bukan bi asbabis shalah maka nggih hilanglah afdholiyah waktu tersebut. Jadi semua sholat niki sunnah di awal waktu. Sunnah nggih. Kecuali tadi nggih, semisal ada kesibukan. Soalnya Nabi Muhammad meskipun sholat Isya Khulafaur Rasyidin nggih, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali niki seluruhnya ketika melakukan sholat Isya nggih tidak sampai akhir waktu. Nabi niki pernah di akhir waktu karena ada kesibukan. Karena ada kesibukan beliau sehingga beliau tidak bisa sholat di awal waktu sehingga beliau sholat isyanya niki diakhirkan. Sehingga ada hadis zaman semerap nggih tentang ketika kita niki tertidur tapi dalam kondisi duduk tidak batal wudhunya. Niku hadisnya salah satunya kan karena sahabat niku keturun kemudian menunggu Nabi ketika sholat Isya sampai mereka tertidur. Mari tertidur bangun gak wudhu langsung sholat. Nah, niku dengan catatan itu ya, bagian tubuh yang dipakai duduk niki tidak berpindah posisi. Pantatnya niki tidak berpindah posisi. Jadi amal yang terbaik niku tetap as-shalah awalal waktu. Meskipun sholat Isya, meskipun ada keterangan di akhir waktu. Apalagi seandainya jenengan di masjid mriki ya, sholat Isya di akhir waktu nggih ka ono jamaah ya gak mungkin rata-rata. Mulai dhisik. Di akhir waktu biasanya kan lek gak jam 9, jam 10 semisal kan nggih
orang sudah melakukan aktivitas yang lain umumnya. Jadi sunnah di awal waktu meskipun sholat isya. Kecuali nanti ada beberapa sebab. Wa yusannu ta'khir niki. Disunahkan mengakhirkan sholat an awalil waktu lil ibrad bidzuhri lal jum'ah fil harri bil baladil har liman yusolli jama'atan fi maudhi'in ba'idin ila husulidzil waliman tayaqqana sutroh akhiral waktu. Disunahkan mengakhirkan sholat dari awal waktunya, malah hukumnya sunnah. Disunahkan mengakhirkan sholat dari awal waktu gara-gara lil ibrad bidzuhri, untuk mendinginkan suhu di waktu zuhur. Tapi syaratnya bil baladil har fil har, di daerah yang sangat panas dalam cuaca yang sangat panas, bukan di daerah yang cuacanya niki sedang. Seperti Indonesia niki cuacanya niki gak bisa dikatakan panas mboten saged, gak iso. Jadi tidak ada alasan kalau di Indonesia di Singosari mau melakukan sholat zuhur kok diakhirkan. Tidak ada alasan mengatakan sunnah ngakhirno karena sik panas. Tidak ada. Di sini nih cuacanya masih sedang. Meskipun sama nang Madura cuacanya sik sedang cara anue. Kalau yang panas nih seperti di daerah Hijaz nggih, semisal apa Uni Emirat Arab, daerah Arab Saudi, misal gitu. Di beberapa daerahnya ini kan pawanasnya sangat. Teng Amerika semisal Texas ketika musim panas yang di berita kadang ada orang sampai meninggal. Nah, niku sunnahnya juga sampai bangunan niki mengeluarkan bayangan sehingga bisa dipakai untuk berlindung dari matahari ketika menuju ke masjid. Syaratnya juga niku, orang yang menunda sholat zuhur, sunnah nunda sholat zuhur di daerah panas, di waktu yang panas, niku orang yang kebiasaannya sholat jamaah di masjid, rumahnya jauh dari masjid. Leo mai cedek ke masjid, panasnya cuma 1 menit, 2 menit, gak sampai ya setengah menit, ya tidak bisa dikatakan sunnah mengakhirkan sholat zuhur. Jadi sholat zuhur kalau di sini meskipun cuacanya panas, semisal karena daerahnya umumnya tidak terlampau panas, maka tetap sunnah awal waktu. Tidak ada sunnah ibrad tadi, karena tidak ditetapi. Apalagi kalau ada orang niki sholat di rumahnya sendiri, malah tetap sunnah awal waktu. Nggak ada alasan untuk menunda sholat. Maksudnya untuk memperoleh fadilah awal waktu. Niki fadilah yang berkaitan dengan waktu loh nggih. Fadilah ataupun bisa kita katakan cara pahala niki bisa lebih baik ketika dilakukan di awal waktu. Kalau kita ngomong fadilah tok, lah apa fadilah ini? Fadilah nggih pahalanya tambah besar. Semakin apa? Semakin awal kita semakin baik kan. Semakin akhir tambah berkurang seandainya kita katakan apa pahala. Niku. Berarti tadi ketika ada orang niki kepingin memperoleh fadilah awal waktu, dia harus menyibukkan diri dengan sebab-sebab sholat. Tapi lebih baik lagi, ketika sebelum adzan dia sudah siap, niku lebih baik lagi. Pun salah sangka loh, sebelum adzan dia niki sudah siap, niki lebih banyak pahalanya juga, lebih baik daripada ketika adzan baru siap-siap. Kemudian seandainya ada orang tidak menemukan penutup aurat sama sekali, di Singosari gak mungkin ya. Biman tayakona asutro akhiral waktu. Ada orang ini tidak punya pakaian sama sekali, tapi yakin akan menemukan pakaian ketika akhir waktu, ketika waktu sholat hampir habis. Nah, contoh ini orang sing di dhuwur gunung, wong sing di jero penjara, semisal yang tidak diberi pakaian ambek orang yang mendoliminya semisal, atau orang yang di atas gunung tapi tidak ada pohon-pohonan, tidak ada
ledok nggih wis pokok napa nggih gunung batu ngoten niki ya. Musim kering ya. Kalau di Indonesia sampean koe masih jauh. Meskipun sampean ada di atas gunung masih banyak tanaman. Godhong-godhong niki iso dipakai untuk nutup aurat. Gak nemu godhong nggih kulite pohon di kerik semisal bisa dipakai tutup aurat nggih, pakai tutup aurat. Niku seandainya ada orang tidak nemu pakaian lo ya. Insyaallah teng Indonesia guys, pakaian sak macam-macamnya banyak. Gak nemu nang masjid musola masih ada sarung melimpah insyaallah alhamdulillah. Kemudian waliman tayakon al jamaah akhirahu. Sunnah mengakhirkan jamaah, mengakhirkan waktu sholat bagi orang yang akhir yakin kalau jamaah ini ada di waktu yang akhir. Maksudnya seandainya kita saat ini semisal zaman taklim di suatu tempat, kemudian taklim ini sampai jam 09.00. Sholatnya lebih baik mana? Ketika adzan apa ngenteni jam 09.00? Ketika zaman jam 09.00 yakin kalau jam 09.00 niki teman-temannya yo sholat pisan. Nah, berarti kan jamaah. Tapi ketika taklim terjadi, ketika zaman akan sholatnya pasti sendirian. Soalnya sing liyane melok taklim, semisal ya. Semacam ngoten, tidak apa-apa kita mengakhirkan sholat di akhir waktu. Karena kita yakin jamaah di akhir waktu tadi yang bukan waktu yang awal niki pun akan terlaksana, bisa kita laksanakan. Atau semisal kita perjalanan dari Malang ke Singosari. Seandainya di Malang kita melakukan sholat niki sendirian, kemudian seandainya di Singosari niki sih ada keluarga yang bisa diajak jamaah, maka menunda sholat meskipun di Malang niki wis adzan, nunda sampai Singosari, hukumnya tetap sunnah. Meskipun jarak setelah adzan sak jam semisal. Karena yakin kalau di rumah pasti ada jamaah, tapi kalau di luar tidak ada jamaah. Semisal niki ya. Wa kadza law dhannaha wa lam yafhush at-ta'khir. Begitu juga kalau nggak yakin, kita cuma menyangka, kita hanya menyangka di akhir waktu niki pasti ada jamaah, selama mengakhirkannya niki tidak sampai keterlaluan sangat lamanya. Contoh semisal kita sholat duhurnya niki jam 11:30 katakanlah kurang. Kemudian asarnya niki jam 2:30 ya, kira-kira mawon sak montenan ya. Niku kita sunnah mengakhirkan kan, sunnahnya kan aslinya awal waktu. Kira-kira jam 11 kurang seperempat, mungkin jam 11 kurang 20 menit kita sudah sholat duhur. Niku seandainya ketika jam segitu niku kita menyangka kita niki sholat sendirian, tapi kita menyangka nanti akhir waktu kan ada orang yang datang, nanti akhir waktu ada orang yang jamaah bersama kita. Niku selama mengakhirkannya tidak terlalu lama. Katakanlah semisal tadi mengakhirkan wis tak enteni sampai jam loro misal. Tapi lek ngenteni niki sampai jam loro lebih seperempat, jam loro lebih jam loro lebih 20 menit. Kan asare kira-kira jam 2:30. Nah, ini kan terlalu banyak. Lek terlalu banyak prasangka kita terlalu lebar, sholatlah terlebih dahulu di awal waktu sendirian aja. Mungkin lek ono jamaah sholatmu ada, nah, sholat lagi dengan jamaah. Kemudian juga walil ghaim, sunnah juga mengakhirkan waktu ketika ada mega, nah, ada mendung yang menutupi hatta yatayaqonal waqta, hingga dia yakin waktu sudah masuk. Niki insyaallah nggih tidak terjadi pada kita. Zaman saat ini ada jam, ada ada berbagai macam cara untuk mengetahui waktu niki sudah yakin. Kecuali semisal ada orang di penjara, ditawan. Terus di penjara ini di tempat yang gelap, tidak diberi jam, tidak diberi angin-angin, cendelo ndek njaba gak iso ndelok matahari, ndak bisa melihat waktu semisal.
Niku bisanya kan hanya mengira-ngira, peteng terus atau cuma ada lampu saja. Tidak ada jam, tidak ada yang lain. Tidak ada suara jangkrik, gak ono suara ngeten yang bisa menunjukkan iki malam niki siang. Nggih, semisal. Kaya ngoten nggih, dia hanya bisa menyangka. Oh kira-kira sakniki waktu zuhur ya salat zuhur. Oh kira-kira sakniki waktu asar ya salat asar. Au yakhafal fawat. Atau dia takut akan hilangnya waktu sholat. Waman sholat rakaatan fil wakti fahiya adaun. Niku beberapa hal yang memperbolehkan kita mengakhirkan waktu dan pahalanya tetap pahala yang afdolul a'mal. Selain hal-hal tersebut, ketika kita mengakhirkan tanpa uzur tadi, tanpa alasan tadi, pahalanya akan berkurang. Jadi kalau kita bisa mulai awal waktu kita sudah siap-siap. Awal waktu. Misal sampean teng masjid mriki wis siap-siap dhisik nang masjid, meskipun nantinya menunggu sendirian di sini gak ono jamaah sampai sak jam baru datang. Tapi kan kita siap-siapnya sudah awal. Wis entuk niat nggih, wis entuk liyan-liyane pun. Ngoten lho. Iki seandainya nggih. Kemudian niki juga membahas yang lain, membahas tentang orang niki sholat keluar dari waktunya. Kita kan sholat tidak boleh keluar dari waktunya. Sholat niki harus berada di waktunya. Sholat subuh niku tidak boleh sampai matahari terbit. Sholat zuhur tidak boleh sampai bayang-bayang sama dengan bayang-bayang bendanya. Sholat asar tidak boleh sampai matahari niki tenggelam. Sholat maghrib tidak boleh sampai mega sing abang niku tenggelam. Sholat isya tidak boleh sampai terbit fajar sodik. Niku batas akhir seluruh sholat. Sholat tidak boleh keluar dari batasan tersebut. Tapi ada keterangan ngeten, wa man shalla rakaatan fil waqti fahiya adaun au dunaha faqadun. Siapa yang bisa melakukan sholat hanya 1 rakaat saja di dalam waktunya, maka istilahnya niku tetap disebut ada. Tapi kalau ada orang yang sholat niki keluar dari waktunya, tidak sampai 1 rakaat sudah keluar dari waktunya, maka disebut qadha. Mungkin permasalahan niatnya. Contoh semisal ada orang niki sholat subuh ketika matahari mau terbit. Sholat subuh matahari mau terbit. Dia sholat Allahu Akbar, kemudian sujud yang kedua, kemudian dia niki bangun. Ketika bangun untuk rakaat kedua, matahari terbit. Ujung atasnya matahari niki terbit, semisal. Yakin dia melihat semisal atau nggawe kaca ndek ngarepe terus semisal niki ya, dia melihat, dia yakin, jadi yakin maksudnya kalau matahari memang sudah terbit di belakangnya, dia melihat ada ujung dari matahari sudah terbit, tapi dia sudah melakukan 1 rakaat ketika matahari belum terbit, maka istilahnya sholatnya ada. Tapi kalau ada orang niki semisal sholat subuh, dia sholat subuh Allahu Akbar baca Fatihah. Ketika baca Fatihah matahari sudah muncul. Ketika dia rokok matahari sudah muncul semisal. Atau dia sholat ketika sujud yang awal matahari sudah muncul. Atau sujud yang kedua sebelum dia bangun matahari sudah terbit. Maka sholatnya istilahnya qadha. Niki jangan sampai salah nanggep nggih. Ada dan qadha niki hanya hukum sholat, bukan masalah dosa tidaknya. Meskipun sholat lek disebut ada, tapi dia sengaja, ngoten lho nggih. Dia sengaja mengakhirkan sholat hingga sebagian sholat ini keluar dari waktunya. Sholatnya memang ada kalau 1 rakaat bisa dia laksanakan. Tapi orang tersebut nggih dosa. Ngoten lho. Dosanya tetap dosa. Sholatnya ada.
Itu karena Nabi yang mengatakan man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah. Siapa yang menemukan, siapa yang mendapati satu rakaat saja dari sholat, maka dia sudah memperoleh sholat. Maksudnya sholat ada istilahnya. Tapi hadis lain kan juga menerangkan orang yang keluar sholat ini keluar dari waktunya dosa hukumnya. Ngoten lho nggih. Ya kita insya Allah nggak alhamdulillah kan tidak sampai semacam niku. Sak mokong-mokongnya kepin sholat ya sholat atau dhisik, mari jangan sampai keluar dari waktunya. Jangan sampai sebagian sholat kita jangan sampai keluar dari waktu kecuali kalau memang uzur. Kita ketiduran, mari kerja nemen semisal terus ketiduran bangun hampir matahari terbit misal langsung wudhu bisa menahan kencing, gak usah kencing dhisik, wudhu tok langsung sholat. Seandainya semacam niku terus hanya satu rakaat hukumnya tadi karena tidurnya niki tidak disengaja dan lain sebagainya hukumnya gak dosa. Tapi lagi kita nunda main nopo game online semisal sampai waktu sholat hampir habis gak gelem dipause sik mesisan cek menang semisal ya gak gelem dihentikan, kemudian sholatnya sampai hampir akhir dia sholat ternyata kok keluar dari waktunya sebagian niki wis dosa eman-eman kita masih muda-muda jangan terbiasa melakukan dosa apalagi meninggalkan sholat. Sholat niki pegangan kita, sholat niki yang menjadikan agama kita sendiri agama di dalam diri kita niki kan menjadi kuat kalau kita melakukan sholat. Oke, dipertegas kali musoneh wa yahrumu ta'khiruha ila an yaqa ba'dha kharijahu. Haram mengakhirkan sholat ilaan yaqa sehingga sebagian dari sholat niki terlaksana di luar sholat meskipun hanya satu salaman yang pertama ya. Cuman ketika sholat yang wajib yang menjadi rukun kan salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah, masih gak noleh gak apa-apa assalamualaikum kok diucapkan dengan lisan ini kan yang menjadi rukun assalamualaikum sampai mem niki rukun sholat ya, salam yang pertama meskipun yang diakhirkan keluar dari waktunya niku adalah salam yang pertama meskipun seandainya katakanlah tadi sholat subuh matahari terbit niku pas mim matahari wis muncul baru kita misal ya matahari muncul tapi karena kita lakukan sembrono tadi sampai sholat niki hampir habis waktu ya kita berdosa, kita dianggap mengeluarkan sebagian sholat dari waktu sholat tersebut. Jangan kita nganggap sholat niku waktunya memang muasa, waktunya niki luas, tapi meskipun luas ada batas akhirnya. Sholat subuh tadi batas akhirnya matahari terbit. Sholat zuhur batas akhirnya samonten. Kalau kita masih muda ngeten kemungkinan jarang memperoleh kesibukan, mungkin orang-orang sing kerjae aktivitasnya banyak niku kadang-kadang kan aktivitas ya tetap aktivitas tapi waktu sholat waktu sholat jangan sampai ditunda nantinya dan kebiasaan semacam itu kan kita mulai dari nom-nom ngeten niki ya karena lek ngenteni tuwek wis kebiasaan malah angel rodoan bukan mengatakan gak bisa bisa lebih sulit lebih baik ketika masih jarang ada kesibukan kita biasakan sholat dipentingkan sehingga ketika ada kesibukan di pikiran kita pasti sholat yang paling utama sholat yang lebih penting dibanding yang lain ya, seperti orang sing aktivitasnya kendaraane mobilitasnya ini tinggi misalkan ya numpak tol bendino otomatis pas duhur asar di jalan kan dia harusnya menyempatkan waktu untuk
sholat. Ndak nemu masjid nggih, wis dia siap-siap di dalam mobilnya wonten banyu gawe wudu misal. Ada sajadah untuk dia sholat, meskipun sholat semisal di pinggir jalan, semisal niki lho nggih. Atau semisal kita niki terjebak macet, misal niki ya. Kita pasti kalau kita niki memperhatikan sholat mulai nggih, nggih, macet ngeten pikiran kita tidak akan tenang. Pasti pikirannya durung sholat dan lain sebagainya. Sehingga nggak harus dibiasakan. Jadi kesimpulannya nggih, afdhalul a'mal niku as-sholat awalul wakti. Dan kita niki masih memperoleh pahala fadilatul awalil wakti dengan kita menyibukkan diri melaksanakan sebab-sebab sholat tersebut, seperti wudhu, menutup aurat, mencari tempat yang suci, misal menyucikan badan, menyucikan badan dari hadas dan dari najis dan lain sebagainya. Dan tidak disunahkan untuk mengakhirkan sholat dari waktunya. Sunnah niku awal waktu. Tapi takhir sholat niku bisa sunnah ketika tadi yang awal, kalau di dalam kitab niki dibahas yang awal ketika seseorang berada di daerah yang sangat panas, kebiasaannya dia niki pergi ke masjid, terus jarak dari tempat dirinya ke masjid niki jauh, niki sunnah untuk menunggu matahari agak dingin, menunggu matahari tidak persis di atasnya, menunggu setengah waktu zuhur kira-kira. Ini sampai jam 1, jam setengah loro, ngoten lho. Niku sunahnya semacam niku, ngoten. Bukan nunggu orang sing afdol. Nunggu orang sing afdol niki nggih sebaiknya tetap jamaah dulu. Soalnya Nabi niki pernah Nabi Muhammad SAW niki pernah datangnya niki agak akhir ke masjid. Pernah, bukan selalu pernah niku langsung sahabat-sahabat melaksanakan sholat terlebih dahulu. Karena tadi fadilah awal waktu. Sing paling nemen joko sunai Nabi kan ya para sahabat. Meskipun karena Nabi ini belum datang, jadi sahabat sholat terlebih dahulu. Sing dijadikan imam Abu Bakar. Suatu saat sahabat sinten Auf tan sinten lali kula. Pokok pernah Sayyidina Abu Bakar sholat baru kemudian Nabi datang. Bukan yang Nabi sakit loh Kalau Nabi sebelum meninggal kan memang beliau sakit, terus menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan beliau jadi imam. Tapi kemudian Nabi kan datang meskipun sakit. Sebelum beliau meninggal, beliau tetap datang. Kemudian beliau yang jadi imamnya, bukan niku. Ada lain, Nabi niki ketinggal tidak datang ke masjid, belum datang, sehingga sahabat melaksanakan jamaah terlebih dahulu. Sahabat Abu Bakar yang disuruh menjadi imam. Baru Nabi Muhammad datang. Nonton lho. Niku jadi tetap sunnah awal waktu. Sunnah mengakhirkan karena tadi berada di daerah yang panas, tempatnya jauh dari masjid, kondisinya panas, ditunggu sampai ada bayang-bayang yang bisa dia pakai untuk menuju ke masjid. Kemudian juga seandainya ada orang tidak menemukan pakaian yang untuk menutup aurat, sunnah mengakhirkan sampai menemukan pakaian yang menutup auratnya. Kemudian orang yang yakin kalau di awal waktu niki dia sholat sendirian, di akhir waktu pasti berjamaah. Ini bisa contoh seandainya sama nanti wis menikah semisal istri sama niki lek sholat awal waktu ya diwian, tapi lek ngenteni bojoe teko kerja bisa sholat jamaah sama bojoe ambek suamine semisal. Iku sunah. Kemudian karena tidak jelas waktunya tadi. Dan yang terakhir niku orang yang mencapai sholat 1 rakaat di waktu niku disebut ada,
Tapi kalau diakhirkan dengan sengaja, ya dia berdosa, ya. Meskipun istilahnya niku adaan. Faslon fil ijtihad fil waktu. Wonten sing ditanggutaken ah. Niki wis adzan nggih. Muga ya entuk fadilah awal waktu juga. Mungkin saged manfaat barokah nggih, mungkin masjid kita niki juga cepat selesai nggih, cepat bisa digunakan kembali, dan mudah-mudahan selama dalam masa perbaikan juga jamaah juga tetap terlaksana dengan baik nggih, sehingga menjadi syiar Masjid Al-Kautsar ini nggih. Mungkin kita sehat selalu. Ala hadini wa kulli niyatin sholihatin syaribatin ikhwan tafid mishan lana wa liahbabina wa anallahu yashfi mardana wa anallahu yasiru umrana wa intihajana wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.